Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video saya kali ini saya akan mempresentasikan tugas UAS saya untuk mata kuliah Antropologi Perkotaan, yaitu tentang materi representasi identitas sosial dan budaya di kota melalui media. Oke, lanjut. Nah, di bagian latar belakang ini saya mencoba mengangkat adalah yaitu media menjadi ruang penting dalam kehidupan kota. Melalui media, identitas sosial dan budaya masyarakat perkotaan terbentuk, disebarkan dan dipahami. Namun, representasi media seringkali tidak netral. Ada nilai dan kepentingan di baliknya. Nah, di bagian kedua itu rumusan masalah. Nah, yang pertama yaitu bagaimana media merepresentasikan identitas sosial dan budaya masyarakat kota. Yang kedua yaitu faktor-faktor apa yang mempengaruhi konstruksi identitas sosial dan budaya di media perkotaan. Dan yang ketiga yaitu bagaimana dampak representasi media terhadap pembentukan identitas masyarakat kota. Bagian ketiga itu tujuan. Nah, tujuan yang pertama yaitu menganalisis bentuk representasi identitas sosial dan budaya di media perkotaan. Yang kedua yaitu menjelaskan proses konstruksi dan menegosiasi identitas melalui media. Dan yang ketiga yaitu mengidentifikasi pengaruh representasi media terhadap masyarakat kota. Nah, selanjutnya itu saya membahas peran media dalam pembentukan identitas sosial. Nah, media berperan sebagai cermin dan pembentuk identitas sosial. Ia menggambarkan kelas sosial, gaya hidup, gender, dan status ekonomi masyarakat kota. Media juga membangun citra ideal tentang kehidupan urban yang sering tidak sesuai realitas. Kemudian yang selanjutnya yaitu media dan representasi budaya perkotaan. Media menampilkan kota sebagai pusat modernitas dan kemajuan. Namun, budaya lokal sering tersisih oleh dominasi budaya populer dan global. Stereotip pun muncul, masyarakat kota dianggap modern dan terbuka, sedangkan masyarakat pinggiran dianggap tradisional. Media sosial memperluas ruang ini melalui konten kreator dan komunitas digital. Nah, kemudian dalam itu ada juga faktor-faktornya. Yang pertama itu faktor ekonomi dan kelas sosial. Media sering menunjukkan gaya hidup kelas menengah ke atas, membentuk citra ideal masyarakat kota. Yang kedua yaitu faktor politik dan kekuasaan. Representasi sering mengikuti kepentingan pihak berkuasa atau media yang memiliki orientasi politik tertentu. Faktor yang ketiga yaitu ruang dan mobilitas sosial. Kehidupan perkotaan yang dinamis membuat identitas terus berubah sesuai lingkungan sosial tempat individu berubah. Dan faktor yang keempat yaitu teknologi dan media sosial. Platform digital menciptakan ruang baru bagi masyarakat untuk menegosiasikan identitas mereka. Nah, tentunya itu media digital sebagai ruang identitas baru. Media sosial menjadi tempat baru bagi masyarakat kota untuk menampilkan identitasnya. Namun muncul tekanan sosial baru berupa tuntutan mengikuti gaya hidup urban yang seragam. Identitas digital seringkali berbeda dari identitas nyata karena banyak dipengaruhi oleh tren dan algoritma media. Nah, selain itu ada dampak-dampaknya. Dampak representasi media terhadap kota yang pertama yaitu mempengaruhi cara masyarakat memandang diri dan orang lain. Yang kedua yaitu membentuk perilaku konsumtif dan pandangan semu tentang kesuksesan. Nah, yang ketiga itu menyebabkan pergeseran nilai-nilai lokal yang dulu menjadi dasar kehidupan sosial. Misalnya seperti gotong royong, ketika diperkenalkan media, maka gotong royong tersebut mulai jarang. Nah, di sini saya mengambil studi kasusnya di Jakarta. Karena seperti kita tahu, kita dipengaruhi oleh stereotip bahwa Jakarta itu digambarkan media sebagai kota yang modern dan maju. Sehingga modern maju dan dipenuhi oleh gedung-gedung besar yang tinggi, bahkan perumahan-perumahan elit, tapi masih menyimpan ketimpangan sosial yang tinggi. Misalnya di media itu selalu menampilkan Jakarta dengan kota yang modern, gedung-gedung tinggi, jalan tol, rel kereta api, KRL, MRT, dan lain sebagainya. Tetapi selain daripada itu ada bagian-bagian pinggiran Jakarta yang mungkin orang yang tinggal di bagian-bagian desa yang kumuh dan kotor. Nah, studi kasus lain itu saya mengambil di daerah kita Maluku Utara yaitu Ternate dan Tidore. Nah, budaya lokal mulai muncul di media sosial, namun masih kalah populer dibanding budaya luar atau tren global. Nah, kesimpulannya media berperan besar dalam membentuk dan menyebarkan identitas sosial dan budaya di kota. Namun, representasi tersebut tidak selalu objektif karena syarat akan nilai, kepentingan, dan konstruksi sosial. Masyarakat perlu bersikap kritis dalam memahami representasi yang ditampilkan media. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.